Hari ini tanggal 5 Maret 2024 kita bahas tentang XAU USD kembali. Kemarin kita gagal setupnya, dia makan habis, lanjut naik ke atas. Dan kondisi sekarang, unfortunately, mungkin bagi para orang-orang yang khawatir tentang seller, saya masih tendensi menjadi seorang seller, tapi seller scalping. Kenapa? Karena kita nggak ada patokan apapun lagi, walaupun ini kuat sekali ya, satu dua ini kuat peningkatannya, dan potensial candle daily-nya dia close akan jauh lebih tinggi lagi. Potensial, ulangin sekali lagi ya, potensial candle daily-nya akan jauh lebih tinggi lagi. At least dia akan drop terlebih dahulu ya, minimal dia akan makan 50% dari bentukan candlestick seperti ini. Jadi dia bisa balik ke 2100-an, 105 mungkin 104, tapi potensial dia akan close candlestick daily ini adalah biru, atau maaf, adalah hijau ya. Jadi akan tetap bullish. Namun akan ada news nanti jam 21.45 teman-teman. Ini yang akan menentukan ya pergerakannya. Harapan kita sebagai trader ya, kalau saya sendiri, bukan kita, saya sendiri adalah datanya harus good news. Kenapa? Biar tidak terlalu cepat pergerakan naiknya XAU USD ini. Dan itu yang akan saya perhatikan. So, kita ngeliat time frame 4 jam, teman-teman bisa ngeliat ya. Dia potensial akan turun. Kalau kita ngelihat area gap yang terbentuk adalah yang baru terbentuk di sini sampai sini. Tarik sampai sini. Oke. Ini adalah area yang terbentuk ya. Yang sama seperti kemarin, berharap dia akan nge-close, tapi ternyata dia nggak nge-close area gapnya ya. Nggak apa-apa. Kita close yang bawah sini, kita tutup. Ini tutup karena dia tidak ada retracement. Dia langsung mengalami penguatan. Teman-teman bisa perhatikan di sini masih sama kayak kemarin, kita bisa entry buy dan entry sell di momen yang sama. Entry buy dan entry sell di momen yang sama ya. Jadi ini adalah zone buy-nya dan ini adalah zone sell-nya. Ini di 2120. Ya, teman-teman bisa perhatikan 2120, dan yang di bawah sini adalah di 2111. Artinya apa? Jarak dia naik dan turun ini ada 90-an pips. Jadi teman-teman perlu be careful. Kenapa King bilang perlu be careful? Potensial dia akan sideways sama seperti yang kemarin di sini. Ini kan potensial sideways-nya dia. Jadi dia naik dan turun di momen yang bersamaan. Kondisi sekarang ini bisa nge-buy nggak, King? Jawabannya bisa, tapi high risk. Kenapa? Karena sudah bergerak menuju setengahnya ya. Buy-nya kan paling oke di 11, di 2111. 111 lah, 111. Dan saat ini dia di 2114, tapi nggak apa-apa. Ini sampai nanti maybe jam-jam 2, jam 3, sampai sebelum London session, jam 1 lah, 1 jam 2. Yang masih yakin dia akan mengalami sideways. Kecuali dia breakout salah satu ya. Semisal nanti dia breakout dengan volume yang kuat, dia breakout drop ke bawah, kita akan langsung entry instant sell. Targetnya kemana? Targetnya dia akan nutup gap ini. Gap ini panjang teman-teman ya. Jadi ini gap dari 2111 sampai 2093. Jadi King punya kepercayaan diri dia akan nutup gapnya. Lebih besar tendensi dia akan nutup gapnya. Kemarin sebenarnya kuat kalau teman-teman perhatikan dari dia punya volume. Tapi yang menjadi masalah lagi dan lagi ya adalah volume sellernya ternyata nggak bertahan lama teman-teman. Ini volume sellernya, dia naik, dia kuat turun drop di sini. Sellernya sudah menguasai lumayan besar, tapi ternyata tidak mampu untuk mempertahankan, akhirnya jebol. Dan kondisi sekarang akan mengalami penurunan kembali. Jadi potensial teman-teman makan sell scalping dan sell buy, dan buy scalping pun juga terbuka lebar. Zone amannya di mana, King? Ya pasti di dekat 2120 untuk sell-nya, dan zone buy-nya adalah di 2111. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan modal yang teman-teman miliki. Semisal teman-teman ngelihat ini kan pertengahannya ya. Ini kan adalah area pertengahan, anggapan. Jadi teman-teman bisa nunggu, oke, saya akan entry mungkin di 218, 2118 sampai ke 2120 untuk nge-sell, lalu nanti nge-buy saya masuknya di 2113 atau misalnya 2111. Jadi ini pembentukannya akan tetap sama seperti yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia perlu consolidating ya, dia perlu membentuk base terlebih dahulu, makan semua liquidity, nggak ada kekuatan buyer lagi. Kalau buyer kuat lagi untuk naik ke atas, agak lebih susah, mereka akan mendorong ke depannya. Kenapa? Karena tidak ada kemampuan sebelum mereka nge-sweep liquidity. Either mereka nge-sweep liquidity dari sell stop, either dia nge-sweep liquidity para seller yang nge-sell di momen konsolidasi. Tanpa itu mereka nggak akan bisa kuat naik lagi. Sulit. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Kalau misalnya kita lihat apakah ada gambaran dari sebelum-sebelumnya, nggak ada teman-teman. Hanya ini aja salah satu gambaran yang kita bisa gunakan. Ini. Yaitu ketika dia nggak berhasil tembus di atas itu, dia ketahan. Dan itu teman-teman lihat di harga berapa? Yes, betul. Di 2120.
So 2120 ini adalah yang menahan. 2120 ini adalah yang menahan kemarin di Desember. Kita ulangin sekali lagi ya, 2120 adalah yang menahan kemarin di Desember. So if 2120 breakout, ini kita wassalam. Kita hanya fokus sebagai seorang buyer kembali. Tapi kalau tidak, dia masih kuat untuk mempertahankan dari 2120, potensial dia drop untuk nutup gap ini terbuka lebar. Jadi dalam kondisi seperti ini sebenarnya risk dan reward yang terbaik adalah entry sell gitu. Tapi kenapa King sarankan untuk scalping? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman perlu untuk memastikan trade-nya tidak yang seperti ini. Ini kan kita bisa makan buy sell gitu kan di kondisi ini. Namun ketika dia break dan break, kita nggak bisa melakukan apapun, nggak bisa melakukan tektokan untuk consolidating. Yang bisa kita lakukan hanya sebatas follow the trend. Dan kondisi saat ini dia masuk kembali untuk tektokan konsolidasinya. Jadi semoga membantu, teman-teman bisa sesuaikan, apalagi teman-teman sudah tahu sekarang 2111 ini sebagai apa, dan 2120 ini sebagai apa. Kalau misalnya kita ngeliat di time frame H4, it's totally the same. Ya, ini adalah gambaran yang sama. Minimal dia kan nutup setengah dari candlestick ini tuh udah bagus, teman-teman. Jadi dia minimal dia tutup setengah seperti ini. Nah, ini 2096 sampai ke 2106, 100 pips ini. Itu udah bagus. Jadi gold penguatannya, kekuatan dia untuk naik itu masih bisa ditahan oleh para seller. Gitu ya. Terus kalau kita lihat di daily, it's totally the same. Dan King bilang bahwa most probably dia akan close di hari ini positif, dia akan close bullish. Dengan catatan datanya harus bad news juga. Untuk apa? Ya mendorong, biar bisa ada tambahan di dalamnya. Tapi kalau enggak gimana? Semisal datanya ternyata good news malam ini. Data good news malam ini dibantu dengan pergerakan dari volume yang kuat untuk turun. Terus habis itu juga RSI-nya menunjukkan adanya konfirmasi mengalami penurunan, kita bisa entry sell. It's simple, jadinya teman-teman nggak perlu. Untuk XAU, apakah sell lebih worth it daripada buy King? Iya ya. Untuk XAU sell lebih worth it, jauh lebih worth it. Tapi buy masih tetap terbuka lebar ya. Teman-teman bisa makan di 2111, 2112, 2113, terserah. Dan ingat ya, if break, jadi misalnya 2111-nya breakout nih, dia drop ke 2110, terus next candlestick-nya dia drop ke 2109, itu kita fokus sell. 2111 ini sudah berubah dari support menjadi resistant. Jadi teman-teman bisa berganti. So gambarannya akan begini, gini, turun ke bawah. Gini, turun ke bawah. Dan ini juga berlaku yang sama ketika teman-teman dia breakout 2120. Mungkin itu untuk XAUUSD, teman-teman bisa manfaatkan buy sell aja, jangan khawatir. Ini saya juga akan share ya ke dalam grup biar yang lain juga bisa ini mappingannya. Saya izin untuk stop recording.